Hai teman-teman, saudara semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Maria, saya anak NTT yang sedang merantau di Jakarta. Jadi ini pertama kalinya saya omong depan kamera untuk dijadikan konten YouTube saya. Kenapa saya bikin konten YouTube ya? Karena saya punya banyak waktu yang kosong, tidak terpakai. Jadi kayak tiap hari bosan kayak bangun tidur makan bangun tidur makan nonton YouTube. Jadi saya tuh ada ide untuk mengisi kekosongan hari-hari saya, jadi saya bikin YouTube ya. Saya ada kegiatan yang bermanfaat karena YouTube ini kalau bagi saya sesuatu hal yang baru. Sebelumnya kan saya kan orang kesehatan, jadi saya belajar bikin YouTube, belajar edit-edit, belajar foto-foto supaya menambah skill. skill, skill, skill. Jadi hari ini saya mau cerita tentang bagaimana kondisi Jakarta saat ini. Tapi sebelumnya saya juga sudah ada video di YouTube saya. Kalian jangan lupa nonton juga ya video saya yang lain. Baik, saya mau cerita kondisi Jakarta saat ini. Jadi kalau di Jakarta tuh sekarang sudah ada PSBB. Kalau kalian tahu PSBB itu yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana sudah ada pemerintah sudah menerapkan aturan tidak boleh ada aktivitas yang melibatkan banyak orang. Kayak sudah ada aturan, misalnya sekolah-sekolah diliburkan, terus kegiatan keagamaan kayak Paskah kemarin atau hari Jumat sholatnya itu di rumah saja, kita juga Paskahnya di rumah saja. Terus untuk kayak kereta api misalnya ke Bandung, ke Jogja atau ke Surabaya atau ke tempat lainnya itu juga sudah dibatasi, kalau tidak salah ada beritanya di internet. Terus untuk ojek online juga kalau kita lihat di aplikasinya itu kayak di Grab atau Gojek, itu yang untuk membawa penumpang itu sudah tidak bisa kita akses lagi. Jadi kalau untuk ojek online itu mereka hanya bisa membawa mengantar barang, atau mereka kalau mau antar hanya bisa antar keluarganya sendiri yang di rumahnya sendiri. Itu kan kalau keluarganya sendiri kan tidak bayar tuh, jadi mereka kalau untuk penghasilannya sih ya katanya berkurang sih. Terus kayak untuk yang lain misalnya kalau yang masih tetap kerja itu seperti yang di rumah sakit atau tukang sampah atau grab car, itu mereka masih kerja. Tapi kalau yang lain-lain harus diliburkan. Terus kalau misalnya yang tetap masuk kantor itu katanya berkumpulnya tidak boleh lebih dari 5 orang. Jadi di komplek kami ini itu malah sebelum diterapkan PSBB itu sudah dijaga ketat oleh warga. Biasanya kalau untuk masuk ke komplek kami ini ada 9 akses jalan, tapi sejak ada pandemi corona terus katanya di kelurahan sebelah ada yang positif, jadi akhirnya ditutup yang 7 akses jalannya. Jadi kita kalau mau masuk sini hanya 2 akses jalan. Jadi kalau di gerbang-gerbang itu mereka sudah tutup pakai kawat-kawat berduri. Bukan juga sih, pokoknya ini kayak ini fotonya, ini fotonya di sini nih. Kemarin saya sempat ambil gambar, nah kayak begitu. Nah, ini dia gerbangnya yang ditutup, akses jalannya. Ini nih, ini yang belakangnya. Ini masih bukan ini. Oh iya, saya juga ada cerita menarik loh. Jadi kemarin itu tanggal 4 April saya disuruh ke tempat kerja. Jadi untuk mengambil beberapa dokumen untuk dikerjakan di rumah. Terus saya selesai dari tempat kerja itu saya ke tempat belanja. Jadi dari tempat kerja ke tempat supermarket begitu saya naik GrabCar. Kenapa saya naik GrabCar? Karena menurut saya itu kalau naik GrabCar lebih aman karena kita tidak bersentuhan langsung dengan driver. Nah, yang saya naik GrabCar kemarin juga itu drivernya itu sangat menjaga dengan ketat juga sih. Nah, menurut saya bagus. Kayak ini fotonya kemarin saya sempat ambil gambar. Ini menunjukkan bahwa si drivernya itu dia
melakukan hal tersebut itu supaya mengurangi resiko penularan penyakit antara baik dari driver ke penumpangnya maupun dari penumpang ke drivernya. Jadi di Jakarta sekarang itu orang-orang tuh sudah jaga-jaga supaya lebih hati-hati sih, supaya kayak mereka tuh jangan sampai kena corona. Tapi tidak semuanya, ada beberapa juga yang kayak kalau kita jalan keluar sedikit ada ibu-ibu yang di gang-gang masih berkumpul, bapak-bapak, anak-anak itu masih suka rame-rame di jalan-jalan. Tidak tahu mereka buat apa satu. Tapi kalau sebenarnya corona ini kita tidak boleh takut, karena kalau kita takut katanya akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, buat teman-teman semua atau anak kos, kalau misalnya bosan, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, kayak mungkin bersih kipas angin kah yang sulama kotor, atau lihat-lihat YouTube cara bikin cara bikin kue, atau buat apa sih, yang penting jangan tidur bangun kayak saya kemarin-kemarin. Nah, kalau saya kan mengisi waktu kosong saya dengan membuat konten YouTube. Ini ada beberapa cerita dari teman-teman saya, kegiatan yang mereka lakukan selama corona itu apa saja, dan juga apa dukungan mereka untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Yuk kita dengarkan pendapat mereka. Virus corona itu apa? Virus. Iya. Sama saja, di sawah tidak ada orang. Saya sering ikut kelas-kelas online karena banyak yang kasih gratis juga. Terus paling sering saya main TikTok. Saya nonton film dan juga baca novel. Masak, baca buku. Kita lebih banyak kerja dari rumah, olahraga, membaca, membersihkan rumah, Bekerja, berjemur, dan belajar. Mengikuti tutorial masak atau make up, lalu juga senam dan yoga. Menonton televisi, main game di HP, game PUBG. Masak-masak dan makan, nonton film, tidur-tiduran. Membaca dan menulis tentang kenangan kita. Mengkeliling, pengaruh pemerintah larang karena ada virus corona. Saya Christine, sedang di rumah saja dan hobi saya adalah memasak. Saya mencoba beberapa resep baru. Saya juga membaca buku-buku yang sempat tertunda. TikTokan, nonton Korea, main ular. Di luar kalau ada teman-teman banyak, menjaga kebersihan, mencuci tangan di air mengalir, menggunakan sabun, menggunakan masker. Kalau mau batuk harus begini. Jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Selalu menjaga jarak dengan siapapun. Cuci tangan, bawa hand wrap yang kecil kemana-mana, pakai masker, dan yang penting di rumah aja. Jaga kebersihan diri dan lingkungan, selalu cuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, pakai masker. Kalau kau pakai masker, kau taruh kosong. Ketika sudah ada pasien yang positif terkena corona, maka kita jangan mendiskriminasikan dia, tetapi kita harus memberikan dukungan kepada dia dengan cara kita masing-masing supaya dia segera pulih. Mencuci tangan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu berdoa. mengurangi aktivitas di luar rumah, mengenakan masker, membawa beserta hand sanitizer, meminimalisir berkomunikasi dengan banyak orang, menjaga jarak. Tetap patuh mengikuti anjuran pemerintah. Berada di rumah saja, sebaiknya jangan dulu pulang kampung. Di rumah saja, jangan kemana-mana. Anak-anak rantau, jangan mudik. Kalaupun sudah terlanjur mudik, saat bertemu dengan petugas kesehatan, petugas medis itu kita harus jujur dari kota mana. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya. Oleh, tinggal di rumah sejak jangan dulu pesiare. Tetap jaga jarak, tetap berada di rumah, ikuti instruksi pemerintah. Halo guys, jangan lupa cuci tangan. Bye. Yeay, itu dia pendapat dari teman-teman dan adik-adik saya di beberapa tempat. Nah, buat kita semua jangan lupa tetap jaga kesehatan ya guys.
Untuk kali ini videonya sampai di sini saja. Buat kalian yang mau kasih kritik dan saran, jangan lupa di kolom komentar. Kalian yang suka sama video ini jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bye bye.